Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Siap untuk belajar bersama kakak kan? Kalian udah tahu belum nih materi apa yang akan kita pelajari? Yap, materi yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Daripada kalian penasaran, langsung simak yuk pembahasannya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis ini ya. Nah, gambar yang ada di papan tulis ini merupakan penerapan konsep dari bilangan berpangkat pada kehidupan sehari-hari. Kalian pernah nggak masuk ke labirin kaca? Labirin kaca itu seperti permainan yang ada di Dufan atau beberapa permainan yang ada di pasar malam. Nah, saat kalian berdiri di labirin kaca, itu kan kalian hanya berdiri satu tempat, namun sekeliling kalian tuh kaca. Nah, maka di kaca-kaca itu kan pasti akan memantulkan bayangan kalian kan. Nah, padahal kalian awalnya berdiri hanya di satu tempat, namun bayangan kalian ada di beberapa kaca. Nah, itu bisa diibaratkan sebagai kalian itu sebagai angkanya. Lalu, bayangan yang ada di kaca itu merupakan pangkat dari suatu bilangan. Nah, maka jika kalian berdiri di hadapan kaca, itu saja sudah merupakan konsep dari bilangan berpangkatnya. Nah, untuk definisi lebih lengkap dari bilangan berpangkat dijelaskan pada slide ini, yaitu bilangan berpangkat adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian ulang bilangan dengan bilangan itu sendiri. Bilangan ini dituliskan dengan tanda pangkat, dan angka yang ada di dekat pangkat itu disebut basis, bilangan basisnya, atau bilangan yang dikalikan secara berulang. Nah, di bawahnya ada bentuk umumnya, yaitu jika A pangkat B itu sama dengan A dikali A sebanyak B kali. Jadi perkalian A dengan A-nya itu sebanyak B kali. Jika B-nya itu 2, ya berarti tinggal A kali A. Jadi A pangkat 2, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk penerapan konsep dari kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata, dan ini berhubungan dengan budaya, itu terhadap operasi dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, untuk sebelumnya, kakak mau tanya nih, kalian udah pernah lihat belum tari ini? Siapa yang udah tahu? Nah, kalau udah tahu berarti udah pernah jalan-jalan sampai ke Bali kan? Nah, tari yang ada di depan kalian ini adalah tari kecak. Pentas tari kecak itu biasanya, tari ini adalah tari khas yang ada di Bali, yang biasanya juga tampilnya itu di Bali. Nah, tari ini yang menganut konsep dari bilangan berpangkat yaitu adalah posisi penarinya. Jadi urutan berdiri penari yang disusun. Jadi kan saat kita nari itu kan pasti akan disusun kan, supaya nanti hasilnya itu kelihatan bagus dan kelihatan rapi. Nah, kalau dilihat posisi penari ini disusun berbentuk lingkaran, yang mana pada pola ini jumlah penari pada baris yang paling luar itu jumlahnya paling banyak daripada jumlah penari yang ada di bagian baris lingkaran yang dalam. Pada penyusunannya bisa menggunakan konsep bilangan berpangkat. Jadi misal pada barisan lapisan awal, lapisan yang paling dalam itu hanya membutuhkan 4 penari untuk membuat lingkaran. Lalu untuk baris kedua menggunakan 8 penari untuk membuat lingkaran. Dan untuk barisan ketiga itu memerlukan 16 penari untuk membuat lingkaran tadi. Jadi kan yang barisan ketiga itu barisan paling luar. Itu kan yang paling banyak kan di antara baris kedua dan baris pertama. Nah, 4 itu kalau diubah menjadi bilangan berpangkat itu kan bisa menjadi bilangan berpangkat 2 kan, 2 bilangan pangkat 2, yaitu dari 2 pangkat 2. Lalu untuk 8 dari 2 pangkat 3, dan dari 16 itu dari 2 pangkat 4. Nah, itu adalah penerapan konsep dari tari kecak terhadap bilangan berpangkat. Nah, sekarang sudah masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yaitu yang pertama, jika bilangan berpangkat, pangkatnya itu positif. Jadi pangkatnya itu merupakan bilangan bulat positif. Di sini misal ada A pangkat 4, itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A. Jadi A itu dikalikan dengan A sebanyak 4 kali.
Nah, begitu juga jika diganti dengan angka. Jika 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 kali 2 itu sebanyak 5 kali. Nah, tapi jika dia berpangkat negatif, itu artinya jadi 1 per. Jadi A pangkat min 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Jadi diubah lagi menjadi bentuk positifnya, yaitu kebalikannya dari tadi kan A pangkat min 2, jadinya menjadi 1 per A pangkat 2, yang mana 1 per A pangkat 2 itu sama dengan 1 per A kali A. Nah, untuk yang contoh yang keempat itu ada min 2 pangkat min 4. Itu jika min lalu diberi kurung dulu baru pangkat. Nah, itu biasanya hasil minnya tuh ikut dari mulai perkalian pertama sampai nanti perkalian terakhir. Jadi min 2 pangkat min 4 itu artinya 1 per min 2 pangkat 4, yang mana kalau didefinisikan jabarkan lagi itu menjadi 1 per min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Jadi min 2 dikali min 2 itu sampai 4 kali. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada bilangan berpangkat pecahan, yaitu jika A pangkat 1 per 2 itu maknanya adalah akar 2 dari A. Nah, jika A pangkat 1 per 3 itu artinya adalah akar 3 dari A. Nah, untuk selanjutnya kerjakan soal latihan yang ada di papan tulis ini ya. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat itu harus dijabarkan atau harus dihitung masing-masing ya, walaupun basisnya itu sama. Contoh, pada 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ya berarti sama dengan 2 dikalikan sebanyak 3 kali ditambah 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ditambah 2 pangkat 4 itu 16. Jadi harus dijabarkan dulu 2 pangkat 3 itu berapa, 2 pangkat 4 itu berapa, baru dijumlahkan. Nah, untuk pengurangan juga sama, jadi harus dijabarkan dulu. Misal dari 6 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 3, jadi harus dijabarkan dulu 6 pangkat 2 itu berapa, 6 pangkat 3 itu berapa. Di sini 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, sementara 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. Jadi 36 dikurangi 216 itu sama dengan min 180. Selanjutnya pada perkalian bilangan berpangkat. Nah, beda perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan tadi. Jika perkalian basisnya itu sama, maka yang kita hitung tuh cukup pangkatnya. Jadi misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 dipangkatkan 3 ditambah 4. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 7. Lalu baru kita bisa langsung hitung 2 pangkat 7 itu berapa. Jadi di sini 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Tapi jika basisnya berbeda, kita tetap sama ya, harus menghitung satu-satu. Misal 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi harus dijabarkan dulu 3 pangkat 2 itu berapa, lalu 2 pangkat 3 itu berapa. Di sini 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 dan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka hasil dari 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu adalah 72. Selanjutnya adalah pembagian bilangan berpangkat. Nah, jadi untuk pembagian itu sama syaratnya dengan perkalian. Jika basisnya sama, maka yang akan kita hitung itu adalah pangkatnya. Nah, bedanya di sini kalau tadi perkalian itu dijumlah, maka kalau pembagian itu adalah lawannya dari penjumlahan, yaitu pengurangan. Jadi misal basisnya sama, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Tapi jika basisnya itu berbeda, seperti 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, itu harus dijabarkan 3 pangkat 2 itu berapa, 2 pangkat 2 itu berapa, baru dihitung hasil pembagiannya. Nah, untuk latihan bisa kerjakan soal ada di samping ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan berpangkat dipangkatkan. Maksudnya adalah jika sudah ada bilangan pangkat lalu dipangkatkan lagi. Nah, ini yang dihitung itu tinggal pangkatnya. Kalau tadi pangkatnya ada yang dijumlah untuk perkalian, lalu pangkatnya ada yang dikurangi untuk pembagian. Nah, untuk bagian bilangan berpangkat dipangkatkan itu pangkatnya bukan dijumlah ataupun dikurang, tapi dikali.
Jadi misal ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, itu sama dengan, kan jadinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, atau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Nah, dari perkalian tadi itu kan pangkatnya kan tinggal dijumlah, berarti tinggal 2 ditambah 2 tambah 2 itu 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 itu juga bisa didapat dari perkalian antara pangkatnya 2 dan 3. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, yaitu 2 pangkat 6. Sekarang udah paham kan 6 konsep dari bilangan berpangkat? Udah dong ya harusnya. Semangat mengerjakan soal di 3 pos yang sudah disiapkan ya. Dan jangan lupa kerjakan soal latihan yang ada di bahan ajar. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Semangat belajar untuk adik-adik semuanya.